Lanjutkan materi tentang model atom. Kemarin sudah model atom Thomson. Kita akan mencoba menguraikan kembali sehingga nanti diperbaiki model atom Rutherford. Kemarin model atom Thomson itu adalah plum pudding atau roti kismis. Ini sebenarnya adalah konsep elektron yang dibenamkan pada bola. Bola ini sebuah atom ya, yang bermuatan positif. Jadi semua ini penuh muatan positif. Kemudian di dalamnya itu ditaburi elektron-elektron. Nah, elektron-elektronnya ini dari pusat ini akan tersebar di mana-mana. Nah, rasionya kalau kita ingin mencari pada jari-jari ini nih, pada jari-jari ini ada berapa elektron pada lapisan ini, maka kita dapatkan bahwa muatan yang di lingkup di dalam ini, ingat elektrostatistik ya, ini muatan yang di dalam yang di lingkup jari ini berarti sama dengan banyaknya elektron rasio dari volume bolanya 4/3 pi R pangkat 3 dibagi 4/3 pi R total atau jari-jari bola total. Berarti kita dapatkan sama dengan ZE R, ini kan dicoret tinggal R3 per R3 elektrostatistik. Sehingga kita dapatkan muatan di dalam enclosure. Kalau misalkan dalam hukum Gauss, nah ini akan bermanfaat sehingga kita dapatkan menurut hukum Gauss masih ingat ya, menurut hukum Gauss ini akan muncul medan listrik yang dilingkupinya pada permukaan tertentu itu sama dengan apa? Key enclosure, key yang di bagian dalam ini, yang dilingkupinya dibagi epsilon 0. Ya, sehingga kita bisa dapatkan E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q dalam dibagi R kuadrat, R kecil kuadrat. Oke, sehingga persamaan yang ini dapat kita tuliskan kembali. E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 ZE per R pangkat 3 kali R. Nah, karena sebuah elektron ini mengalami sebuah gaya, di mana gaya itu adalah masing-masing elektron, medan listrik ini ya, kan karena vektor seperti itu. Sehingga dapat dituliskan F gaya yang dirasakan oleh satu elektron sama dengan atau secara keseluruhan berarti ZE per 4 pi epsilon 0 R pangkat 3 kali R atau sama dengan, nah ini kita ganti dengan suatu nilai yaitu K kecil kali R. Oke, gaya ini cenderung menarik elektron menuju pusat sehingga hasilnya secara klasik akan memberantakan atom. Artinya karena kecenderungan tarik-menarik sehingga itu akan menuju pusat, jadi atom itu akhirnya jadi tidak eksis. Ini yang secara teorinya ya. Nah, ini salah satu kekurangan dari model atom Thomson. Gambar ini adalah bayangkan sebuah partikel alfa. Ini secara eksperimennya juga sudah dicobakan, partikel alfa bermuatan positif. Kemudian ini adalah model atom Thomson. Kemudian partikel alfa ini ditembakkan. Nah, partikel alfa ini ketika masuk dia tidak
tidak dipengaruhi oleh elektron-elektron karena elektron-elektron di sini terlalu kecil dibandingkan oleh partikel alfa. Yang membuat dia belok apa? Sesungguhnya adalah muatan yang terkandung, muatan positif yang ada pada model atom Thomson ini, sehingga menimbulkan sudut simpangan ke sana. Nah, ini kalau dalam arah Y, ini ada theta, ini juga ya lambangnya apa? Tau. Ini jarak R dari pusat. Nah, ini B adalah faktor impact parameter. Jika sekiranya jadi dia datang jaraknya sejajar, tapi kalau misalkan dia lurus juga, maka faktor impactnya adalah 0. Nah, kita asumsikan yang kedua adalah V itu kecepatannya lebih lambat daripada kecepatan cahaya, sehingga yang berlaku adalah kinematika klasik. Nah, kemudian untuk mendapatkan theta, ini kita tuliskan dari momentum PY ke arah Y ya. Sorry, bukan momentum. Perubahan momentum itu sama dengan impuls. Berarti impuls PY itu sama dengan integral dari gaya yang dirasakan oleh partikel alfa terhadap waktu. Ingat rumus impuls SMA, gaya dikali perubahan waktu. Kemudian FY-nya itu adalah gaya yang diterima partikel alfa terhadap sudut tau ini ya, dengan menganggap proyektilnya itu Q sama dengan Z kecil E, sehingga gaya total yang dialaminya dalam ini adalah Q dikali E, berarti sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Z kecil Z besar E kuadrat dibagi R pangkat 3 dikali R, atau bisa disingkat sama dengan Z kecil KR. Impulsnya dapat kita tuliskan seperti ini. Impulsnya kita tuliskan delta PY sama dengan integral dari Z KR dikali cosinus ya, cosinus ini dalam rentang perubahan waktu. Nah, lihat cosinus ini kan isinya R. Ini apa nih kalau garis tegas ini? Ini kan sejajar dengan apa? Dengan B ya. Berarti di sini bisa kita tuliskan B. Maka di sini cosinus ini sama dengan B per R. Maka kita tuliskan sama dengan integral dari Z KR B per R kali integral dari, ini masih DT. Ini coret, ini konstanta, maka keluar sehingga kita dapatkan ZKR integral DT kecil atau sama dengan ZKRT. Nah, T kapital ini apa? T adalah lamanya waktu pada saat dia memasuki model atom Thomson ini ya, partikel alfanya ya. Oke. Nah ya, kita lebih sederhanakan. Di sini bahwa penyimpangannya sudutnya kan sangat kecil. Nah, sehingga kita bisa mendefinisikan T adalah waktu lintasan dari menempuh sini sampai sini ya. Nih ya. Nah, sehingga kan kita dapatkan, coba lihat. Sisi miring ini kan, sisi lurus ini sama sisi lurus ini 2 kalinya ya. Ini caranya gimana nyarinya? Berarti R kuadrat dikurang parameter impact kuadrat 2 kalinya, berarti jarak T itu sama dengan, kita taksiran sama dengan 2 kali R kuadrat dikurang B kuadrat dibagi kecepatan. Ingat rumusnya kan S sama dengan V dikali T. Jadi kalau mau cari T sama dengan, cari T sama dengan apa? Panjang lintasan dibagi kecepatan. Jadi kecepatannya partikel itu bergerak. Nah, kemudian kita dapat tuliskan lagi delta PY sehingga jadi lebih sederhana. 2 ZKB per kecepatan
akar R kuadrat min B kuadrat. Dengan menganggap dengan menganggap PX itu tidak berubah atau konstan. Ini kan dalam sumbu apa namanya? Ini kan P-nya ada PY ke arah atas, PY PX ke arah sana ya. Kan momentumnya kan dia ke sana, ada juga yang ke arah bawah. Nah, sehingga kita bisa dapatkan tangen theta. Nah, ini kerennya fisika klasik ini, menyederhanakan sistem yang rumit dengan pendekatan asumsi yang apa namanya? Mendekati kenyataan. PY per PX sehingga sama dengan ya sudah impuls PY dibagi P. Nah, kita dapat tetanya. Sehingga kita kalau dapatkan apa? Berarti theta sama dengan arc cosinus tan kan ya. Berarti theta delta PY per P. Ya, atau sama dengan apa isinya jadinya 2ZKB, masukin 2ZKB per M V kuadrat kali B kuadrat, bukan B kuadrat tapi ZR kuadrat min B kuadrat. Ini bukan arctan ya, karena sudutnya ini kecil banget. Tapi karena ini bukan arctan yang tadi, tapi karena ini sudutnya tetanya kecil banget sehingga dapat aproksimasi tan theta itu hampir sama dengan theta itu sendiri, sehingga kita dapatkan sudut tan tetanya tuh seperti ini. Sudut theta yang kecil tadi kita dapatkan itu kita kenal juga sebagai proses hamburan. Namun kenyataannya kita tidak mungkin mengontrol satu partikel alfa mengenai satu atom sehingga membentuk theta yang tadi ya, theta yang kecil tadi. Sehingga makanya kita definisikan secara eksperimen di mana berkas artinya banyak partikel alfa ditembakkan ke dalam lembar tipis yang berisi apa namanya biasanya lempeng emas atau perak. Nah, nanti dia akan terhambur. Nah, ketika terhambur itu nanti akan kita dapatkan ini sudut ratanya. Di sini akan kita definisikan ada ini apa? Theta kapital ini menyatakan sudut hambur yang diukur. Diukur artinya berarti dia diukur itu kan berarti di lab ya, dilakukan di lab. Kalau yang theta tadi kan secara dihitung. Kita juga mendapatkan juga namanya ini maksimum. Artinya penyimpangannya tuh bisa-bisa jauh, bisa aja ke sini. Padahal kan secara teorinya kan harusnya kecil banget ya penyimpangannya ya. Ke sini atau bahkan ternyata malah ke sana gitu kan. Ini asumsi awal oleh Thomson seperti itu. Semaksimal-maksimalnya paling ke sana dan tidak mungkin sampai lebar. Sehingga kemudian kita dapatkan perumusan untuk yang hamburan kecil, untuk hamburan per satu partikel itu sama dengan atau berdasarkan penurunan yang sebelumnya Z K R kuadrat dibagi MV. Nah, nanti kalau kalian ada bolong-bolongnya, ini penurunannya tiba-tiba dari mana? Nah, kalian ulangi lagi dari belakang tadi, kalian uraikan lagi jabarkannya. Nah, kemudian ini untuk satu tumbukan theta maksimumnya. Nah, ini bisa untuk theta maksimumnya untuk satu tumbukan. Oke, kemudian untuk mendapatkan sudut hambur rata-rata nih ya, sudut hambur rata-rata artinya kan sudut hambur rata-rata kan ketika si partikel alfa itu masuk ke lempeng emas misalkan, dia kan pasti akan terpantul-pantul kan, sehingga mendapatkan sudut keluar yang hasilnya dari rata-rata dari banyak partikel yang keluar. Atomnya kita tinjau dari sudut pandang partikel dan membayangkan penampakan berbentuk piringan bundar. Nah, selanjutnya untuk menghitung sudut
simpangan hamburan rata-rata, kita perlu model penggambaran selanjutnya. Lihat ya, karena kita ingin mengambil nilai sudut rata-rata hamburan rata-rata, maka kita ambil adalah penampangnya ini berbentuk cincin. Jadi bisa jadi berkasnya ini ada banyak yang masuk, terus kemudian dia membentuk sudut simpangan. Nah, ini adalah simpangannya ini adalah kita ambil beberapa, misalkan ya ada beberapa partikel sehingga ada delta, theta. Jadi ada gabungan dari beberapa sudut-sudut simpangan. Kemudian lebar dB-nya ini adalah lebar yang wilayah yang yang ditumbuk oleh partikel alfa. Ini coba kalian bayangkan ya, secara teorinya nih fisikawan seperti itu, dia membayangkan dahulu, mencernanya, kemudian merumuskan dan mendekatkan asumsi, kemudian dicocokkan dengan eksperimen apakah dugaan mereka cocok atau tidak. Nah, dari sini fraksi partikel, fraksi itu bagian ini ya, kumpulan-kumpulan daerah yang dilewati oleh partikel ini memasuki cincin. Dengan demikian yang terhamburnya adalah segini ya, sebenarnya seperti ini, namun kan karena tidak satu partikel, ada banyak, sehingga kita pakai delta theta. Kemudian luas sasaran yang ditempati cincin, luas sasaran nih yang dikenai ini. Nah, ini gimana nih carinya nih? Donat ini gimana carinya? Ini sebenarnya adalah perumusannya 2pi kali B, kan lingkaran ya? Lingkaran kan lingkaran kali B dikali pertambahan dB, karena kan pertambahan dB kan. Jadi kita bisa melihat perubahan cincin ini dibagi fraksi yang secara umumnya luas lingkaran pi r kuadrat. Coba dari mana ini? Kalau misalkan masih bingung, coba bayangkan, ini kan 2pi keliling lingkaran, untuk melihat luasnya kali dB, dB kan panjang sebenarnya. Sehingga kita dapatkan delta average rata-rata itu sama dengan lagi-lagi luas wilayah dari 0 sampai R, kan karena kan atom kan R ya. Jari-jarinya 2pi kali B kali dB per pi R kuadrat. Kali, jangan lupa, kali theta tentunya. Kan ada berapa theta. Sehingga kita bisa dapatkan dengan melakukan integrasi, kalian bisa lanjutkan secara mandiri, theta average. Average-nya, rata-ratanya sama dengan pi per 4, coba nanti dicari ya, kali Z, kali K, kali R kuadrat, M, K, V. Oke? Nah, kita dapatkan average-nya. Nanti kita akan masuk ke contoh soal dahulu. Contoh soal ini berkaitan sama data eksperimen. Untuk kita masih pakai model atom Thomson dengan R, misalkan kita ketahui R-nya sama dengan 0,1 nanometer. Jari-jari khas atom ya, 0,1 meter atau 1 kali 10 pangkat minus 10 kilo ambil rata-rata aja. Kemudian hitunglah sudut belok rata-rata pertumbukan apabila berkas partikel alfa itu memiliki energi 5 mega elektrovolt dengan Z-nya sama dengan 2. Partikel alfa ini Z-nya nomor atomnya 2, kemudian ditembakkan ke dalam lempeng emas. Lempeng emas, di mana lempeng emasnya itu adalah Z-nya 79. Oke, nanti sesuai dengan perumusan didapatkan theta average. Ini kalian bisa kerjakan dengan rumus yang sebelumnya. Delta average sama dengan, kita bisa dapatkan datanya adalah 2 kali 10 pangkat minus 4 radian. Ini sudut yang sangat kecil sekali ya. Ini rata-ratanya sudut yang sangat kecil sekali untuk rata-rata hamburan dari partikel alfa. Kita ingat, ini perlu untuk dalam menghitung, ini
alat bantu kalian E kuadrat per 4pi epsilon 0 itu sama dengan 1,44 elektrovolt kali nanometer. Ya, kemudian mV kuadrat sama dengan 2 kinetik ya kan, 2 kinetik terus sama dengan 10 mega elektrovolt. Kalian saling kerjakan dengan rumus dan bantuan persamaan ini sehingga mendapatkan ini. Saya ingin lanjutkan saja sehingga sulit sekali untuk mengukur theta average yang begitu kecilnya hamburannya, maka perlu ada suatu eksperimen yang, karena kan pada dasarnya menumbuk berapa elektron kan ada banyak ya, kan misalkan ada dua terus kemudian di sini banyak apa namanya atom-atomnya, ini partikel alfanya. Kemudian pasti dia setelah mantul ke sana sehingga dapat theta. Sehingga nanti di sini akan dapatkan tadi sudut rata-rata. Ini juga mantul ke sana kan sana. Jadi sudut rata-ratanya seperti itu. Ya, di sini kita lihat bahwa kumpulan dari delta average ini kemudian untuk menempuh lempeng emas tersebut, maka kita akan dapatkan total dari ini ya. Total dari apa? Hamburan total yang diamati di eksperimen. Itu harus tunduk terhadap statistik, hukum-hukum statistik. Terutama jika ada N partikel atau terjadi N tumbukan, kan banyak banget tuh, sehingga kita dapatkan average udah total nih ya, semua partikel alfa yang menumbuk itu sama dengan akar N delta kecil average. Nah, ini hukum statistik. Dan bahwa probabilitas hamburan pada sembarang sudut yang lebih besar dari sudut theta. Nah, nanti kalau misalkan secara eksperimen ini mau ngetes, coba kalau sudutnya lebih besar dari sudut rata-rata kenyataannya, gimana caranya? Misalkan ini kan sudut rata-ratanya tadi kan kecil banget tuh, berapa radian, 2 kali 10 pangkat minus 4 radian itu kan kecil banget ya. Nanti kita lihat, ini berarti kalau menuntuk yang lebih besarnya, maka perumusannya adalah E minus theta kapital dibagi theta kapital average kuadrat. Ini statistik ya, nanti kalian bisa buka-buka lagi pada keilmuan statistik. Nah, kemudian pada kasus proyektil atau kasus sinar alfa tadi menembus selembar emas, emas itu tebalnya D-nya itu sama dengan 1 mikrometer. Kalau 1 mikrometer itu kan berarti sama dengan 10 pangkat minus 6 meter. Nah, akan menumbuk sekitar, ingat bilangan Avogadro dikonversi sehingga mendapatkan 10 pangkat 4 atom. Karena masing-masing atom, tadi kan sesuai soalnya, karena masing-masing atom berapa? 0,1 nanometer ya. Masing-masing atom diameternya 0,1 meter. Karena itu sudut hambur di laboratorium yang terhitung sama dengan rata-rata adalah sekitar berapa? Sekitar berapa? Berarti akar 10 pangkat 4 dikali yang tadi kita hitung, average. Nah, berapa nih? Kita hitung tadi yang sebelumnya itu dapatnya angkanya berapa? 2 kali 10 pangkat 4 radian ya. Berarti di total sekitar berapa? Kita dapatkan 1 derajat. Penyimpangannya ini 1 derajat, ini udah kecil sekali ya. Nah, dari sinilah mulai kecurigaan oleh timnya Rutherford terhadap model Thomson.